Baik, sedulur SMK 1 Gedean, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Salah satu alumni dari SMK Negeri 1 Gedean. Eh, Beliau sekarang tugas di KPP Ngawi, Kantor Pelayanan Pajak Ngawi. Beliau adalah Mbak Rohim Wajianti. Beri tepuk tangan. Sip. Mbak Rohim, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pacar gimana? Alhamdulillah. Sudah berapa lama ya kita tidak ketemu langsung? Cukup lama, Pak. Lihat, kalau nggak salah kelihatannya waktu itu saya nganter lomba di UGM. Kamu masih mahasiswa di UGM. Tahun berapa Masa ya? sih? Lupa, Pak. Habis itu terus kamu menghilang dari peredaran. Tiba-tiba kok Nggak tahu-tahu menghilang. sudah di kantor pelayanan pajak. Oke, Mbak Rohim. Ya. Saudara-saudara, Mbak Rohim ini adalah siswa SMK Negeri 1 Gedean, masuk tahun 2007 dan keluar 2010. Betul, Mbak Rohim? Ya, Nah, benar. berarti saya masih ingat. Tadi nggak buka database dulu kan? Enggak, saya masih ingat. Karena Mbak Rohim itu adalah murid kedua saya. Murid tahun kedua. Saya kan masuk Gedean 2006. Mbak Rohim itu murid tahun kedua, 2007. Kelasnya angka 3, akuntansi 3. Betul Ya, loh? hafal banget loh. Iya. Lalu aku, Pak. Nah, Mbak Rohim ini alamatnya di Sedayu, di Dusun apa Mbak Rohim? Watu. Watu Argomulyo Sedayu. Stay Bantul. Betul. Nah, terus sebelum ke Gedean, SD-nya SD mana? SD 1, SDN 1 Gunung Mulyo. Sebelahnya Bu Retno itu ya? Yes. Oh, Ya. situ. Ya, terus melanjutkan ke SMP 1 Sedayu. 1 Sedayu, terus ke SMK Negeri 1 Gedean. Motivasinya apa? Kok bisa milih SMK 1 Gedean waktu itu? Sebenarnya dulu itu kan dikasih banyak pilihannya sama sekitar ya, sama teman, sama tetangga dan segala macam gitu. Cuman kenapa sih motivasinya dulu pengen ke SMK 1 Gedean itu cuma satu. Apa itu? Pengen aja nunjukin kalau SMK itu bisa. Weh, luar biasa. Jadi kita tuh nggak kalah sama yang SMA favorit lainnya. Kalau kita mau pasti kita bisa. Nah. Cuman itu aja awalnya kenapa pilih SMK 1 Gedean, yaitu salah satunya pengen nunjukin aja ke sekitar gitu. Kalau SMK itu bisa kok, maksudnya bersaing sama yang lain, bersaing sama teman-teman yang dari SMA favorit ataupun dari SMK lain yang favorit juga gitu. Oke. Lah, terus jatuh pilihan ke akuntansinya kenapa? Kenapa akuntansi bukan jurusan yang lain? Wah, kalau itu akuntansi itu karena penasaran aja, Pak. Oh gitu. Kayaknya yang paling seru dan paling ini akuntansi nih. Ya udah, makanya ambil jurusannya akuntansi. Oh gitu. Karena penasaran pas awal-awal itu penasaran aja gitu. Gitu, oh gitu. Kemudian di akuntansi itu melanjutkan ya. Kemudian dari SMP 1 itu melanjutkan ke akuntansi juga ya di UGM. Gimana? Melanjutkan kuliah di UGM. Ya itu sebenarnya secara ini akuntansi. Cuman kan kalau dulu masih belum ada spesifik tetap sarjana ekonomi ya. Kalau sekarang kan katanya kalau lulus akuntansi sarjana akuntansi ya. Dulu masih atau masuk. Kalau dulu tahu, masih saya juga udah lama nggak kuliah. Saya juga, Pak. Nah, itu ceritanya gimana kok bisa pengen kuliah ini? Katanya Mbak Rohim juga dapat beasiswa ini. Ceritanya gimana? Ya, sebenarnya awalnya kenapa saya masuk UGM itu awalnya ya pasti semua teman-teman di SMK pas saya dulu jadi siswa pun juga sama kan ya. Jadi ketika saya ada tawaran kan itu pas waktu itu kakak saya bilang di UGM lagi ada beasiswa, coba prestasi gitu kan, coba masuk, coba daftar aja. Pas waktu itu sebenarnya nggak ada niatan untuk saya masuk ke UGM. Jujur kalau disuruh memilih, saya lebih memilih UNY karena pas itu final ending saya, tujuan saya tuh pengennya tuh jadi guru aja gitu. Cuman karena saya nanti, saya. Cuman karena ya itu tadi
kakak nawarin gitu kan, terus dicoba aja gitu. Pas waktu itu kekhawatiran saya cuma satu, karena kan dari SMK ya, terus Mm-mm. UGM itu kan teman-temannya itu pasti kan dari seluruh SMA seluruh Indonesia, Nah, pasti ya. favorit-favorit dong. Ya Nah, betul, kekhawatiran saya kan akuntansi. takutnya itu nggak bisa untuk apa namanya bersaing sama mereka atau istilahnya tuh nanti adaptasinya di sana itu gimana. Mm. Yang pas pokoknya pas awal-awal saya nggak yakin untuk masuk game karena itu, karena saya dari SMK. Tapi kan pas awal saya masuk SMK itu kan pengennya saya menunjukkan kalau SMK itu bisa ya. Bisa. Nah, akhirnya saya daftar di situ dan kok ternyata alhamdulillahnya keterima. Nah, kan kekhawatirannya belum masuk-masuk Nah, kuliah, belum ketemu sama teman-teman juga, atmosfernya di UGM itu seperti apa, kayak apa gitu kan nggak tahu ya. ah, Dan ternyata SMK benar-benar bisa kok. Maksudnya kalau kita punya niat, kalau kita tuh punya semangat untuk masuk di situ dan kita apa namanya mau mau berusaha keras, ketika masuk UGM pun walaupun dari SMK dan bersaing dengan SMA-SMA favorit seluruh Indonesia ya, ini bukan cuma di Jogja doang ya ya. betul, Ada yang UGM. dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Ya, Sulawesi, Aceh, pokoknya dari seluruh Indonesia lah. Itu bisa, maksudnya ya ya sama aja gitu, sama kayak kita perkuliahan atau kita sekolah di sekolah SMK yang notabene teman-teman yang udah kita kenal kayak gitu. Jadi nggak perlu takut. Maksudnya kalau misalnya kekhawatirannya adalah, aduh dari SMK nih pasti nanti teman-temannya pinter-pinter, teman-temannya nanti jago segala macam. Loh kita juga jago karena kita dari SMK kan. SMK ah, kan kita menang praktikumnya, kita kan betul. menang akuntansinya, Ah, dan kebanyakan dari mereka itu kan pasti dari IPA, dan mereka akuntansi itu bener-bener masih ya di bukan nol dasar juga gitu ya. karena kan pasti ada pengenalan juga kan mereka. Ah, Cuman kita menang di situ. Jadi hmm, nggak usah takut kalau misalnya kita tuh pengen masuk perguruan tinggi yang memang itu punya brand atau namanya apa ya, atau yang terkenal gitu tuh nggak usah takut kalau lulusan SMK. gitu Menurutku ya. gitu. Waktu waktu sekolah itu berarti prestasi terus ketika dimasuk kuliah yang digunakan jalur prestasi. Pas waktu itu seleksinya itu cuma dari nilai raport, sama kalau misalnya ada penghargaan-penghargaan misal di Mm-mm. apa sekolah gitu, misal juara apa gitu dilampirin, tapi cuma pas waktu itu seleksinya cuma dari nilai rapor. Oh gitu. Berarti tetap prestasi Hmm. berarti. Tetap Ya cuman berprestasi ya itu di tadi kan kelas. ketakutannya itu adalah gimana sih nanti teman-temannya gitu kan, karena kan kita nggak tahu, kita nggak seleksi gitu, kecuali kalau kita ikut seleksi sama Hmm. sama seperti mereka yang seleksi apa tuh namanya SBM, SNMPTN ya. SNM itu. Nah, kita kan tahu kemampuannya. Nah, kalau kayak kita prestasi gini kan nggak tahu, baru ketahuan ketika masuk apa kuliah kan, Ya, baru tahu gimana atmosfernya, pembelajarannya. Ternyata sama sama sih. aja pokoknya. Nggak usah Berarti takut kalau beasiswanya itu full ya, pokoknya gratis full sampai lulus. sampai lulus. Dan itu Berarti, dapat biaya. Nah, itu kan dulu awalnya kalau di ini prestasi ya, terus kan hmm, sama pemerintah ada program bidik misi kan. hmm. Ada program bidik misi itu, jadi semua semua apa namanya yang jalur prestasi itu diubah ke bidik misi. Oh gitu. Jadi Nah, semua semua apa namanya semua jalur jalur beasiswa itu langsung diubah ke bidik misi, satu satu wadah, apa yang di ini di bidik misi. kalau tidak salah selain kuliahnya gratis juga dapat uang saku ya. Ya, pas waktu itu Alhamdulillah itu per luar biasa. bulannya itu 600. Luar biasa kan 600 cukup kalau dari Sedayu sampai UGM. Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Terus Mbak Rohim itu kuliah di sana dengan mengikuti seperti itu dan ceritanya tadi kan ternyata kita tidak kalah nih SMK. Dan itu Iya. terbukti, saya melihat, saya terdengar dari tetangga-tetanggamu itu, yang adik kelasmu ada yang tetanggamu, ternyata kamu itu juga termasuk golongan lulus paling awal-awal itu ya. Bener ya? Saya kuliah lulus 3,5 tahun. Luar biasa. Ya Luar cuman biasa. itu tadi, pokoknya intinya kalau kita tuh nggak kalah sama teman-teman yang dari SMA favorit pas kita masuk. Gitu ya. Berarti pelajaran di SMK itu sangat menunjang di perkuliahan. Oh jelas, apalagi pas awal-awal itu kan akuntansi pengantar ya. Hmm. Akuntansi biaya itu kan juga di SMK kan juga akuntansi biaya, apa kabar Pak? Jangan gitu jangan gitu
Nah itu justru pas waktu itu kan ada cerita juga nih pas Pak Fajar kan kalau sama akuntansi biaya gimana Pak? Kayak gimana gitu. Nah waktu itu saya pengen nunjukin nih pas zaman kuliah kan saya juga jadi asdos ya. Nah asdos itu asisten dosen gitu ya. asisten dosen kan pas itu kita nggak bisa milih ya. Nah kok kebetulan saya dapatnya itu asisten dosennya akuntansi biaya. Pasti dalam hatimu sambil membayangkan saya oh ini. Iya. Saya jadi asdos akuntansi biaya itu 1 tahun. Kemudian jadi asdos manajemen keuangan sektor publik 6 bulan. Jadi saya pokoknya total asdos itu 1,5 tahun. Luar biasa. Itu dari SMK lagi. Ternyata benar iya, saudara-saudara tidak kalah SMK dengan SMA dalam hal perkuliahan. Iya, nggak kalah Pak, memang benar. Setelah lulus dari situ, setelah lulus dari UGM, Mbak Rohim terus ikut seleksi di Kementerian Keuangan ya? Iya. Ceritanya gimana? Jadi pas waktu itu kan saya lulus 2013 itu 2013 pertengahan tahun gitu ya. 2013 atau 2014 saya lupa. Pokoknya saya wisuda itu 2014 bulan Mei, bulan apa ya? Pokoknya waktu itu terus langsung saya masih ngasdos ya. Masih ngasdos, terus masih pas waktu itu ada part timer atau dosen UGM itu butuh tenaga untuk dibantu di rumah sakit akademi RSA UGM. Oh iya, yang di Ring Road itu ya. Nah di situ jadi saya kalau misal siang pagi kalau misal nggak ada ngasdos di kampus itu saya ke RSA. Nah pas waktu itu kan sebenarnya saya dikasih orang tua tuh pengennya kalau kerja gitu kan, kalau mas saya itu malah masih pilihan pengennya lanjut S2 atau kerja. Nah kalau di saya dulu lah saya pengen kerja dulu. Akhirnya kan kalau ibu cuma bilang kalau misalnya mau kerja, Bu ya kalau cari pekerjaan itu nggak usah kesusu gitu kan, mending 1 kali terus udah enak di situ gitu. Nah akhirnya kan ya udah saya sambil ngasdos, sambil part timer di RSA UGM. Kok iya ada lowongan pembukaan pendaftaran PNS yang Kemenkeu 2014 kan, yaitu seleksi saya 2014 akhir itu pengumuman, 2015 Februari itu saya penempatan pertama. Bukan penempatan, on OJT, on the job training, itu 2015 Februari. Nah, itu saya dapat di Surabaya Sukomanunggal. Jadi selama hidup saya pertama kali merantau ya di Surabaya itu. Bagaimana perasaanmu pisah dari ibu? Awalnya kan pengen dulu kan pas teman-teman kan ada yang kebanyakan yang udah lulus kerja di Batam gitu kan ya. Yang SMK kan gitu. Pas waktu itu pas saya masih kuliah gitu, kok pengen ya rasanya merantau itu gimana sih gitu. Nah kok sekarang keturunan saya merantau terus. Nggak tahu baliknya lagi. Semoga secepatnya balik ya. Di Jogja aja, nggak usah jauh-jauh. Nanti WP-nya ya. Jangan bandel loh. Enggak. Silakan periksa saya WP Ya, itu. Dulu terus 2015 saya itu OJT paling lama di Kementerian Keuangan karena pas itu angkatanku yang yang satu angkatan penerimaan itu hampir 5.000 atau 6.000 gitu. Itu dari S1 sama D3. Pokoknya yang terbanyak terakhir itu angkatanku. Nah, itu terakhir angkatanku 2000 pokoknya saya di Surabaya itu kurang lebih 1,5 tahun. Terus penempatan pertama saya di Mojokerto. Dari Surabaya ke Mojokerto itu sekitar, kalau sekarang ada tol ya, 1,5 jam. 1 jam, 1,5 jam itu udah nyampe. Udah di Mojokerto dari 2016 Februari sampai kemarin terakhir Mei 2021. Di Mojokerto bagian apa?
Mojokerto itu saya 3 bagian. Bagian pemeriksaan udah pernah, terus bagian ekstensifikasi dan penyuluhan juga udah pernah, dan terakhir di bagian kepegawaian. Berarti pernah ke SMK ya untuk sosialisasi pajak Pas itu? dulu, pas di extend itu kan ada program penyuluhan ya. Biasanya kan masih ada kan per tahun gitu, apa namanya? Iya, tapi sejak pajak bertutur. pandemi ini sudah nggak ada ini yang ke SMK 1 gitu ya? Sekarang juga online sih Pak kalau misalnya ada. Gitu. Iya, pas penyuluhan ke SMK itu pas zaman saya di extend. Oh, terus habis itu sekarang ke Ngawi naik jabatan ya di AR ya, account representative atau apa? Alhamdulillah promosi. Tugasnya apa AR? Gimana? Tugasnya apa AR itu? Tugasnya, kalau ngomongin tugas AR itu bisa dari A sampai Z. Karena semua pekerjaan bebannya di KPP Pratama gitu pasti apa-apa itu AR. Dari mulai pengawasan, dari mulai menghimbau wajib pajak, dari mulai mengoyak-oyak, ayo dong bayar. Terus dari mulai kalau misalnya ada yang nanya-nanya, apa namanya, wajib pajak yang bertanya terkait aturan terbaru atau apa gitu. Tapi untungnya sekarang enggak, untuk penyuluhan atau ketika ada info-info terbaru itu sudah ada tim sendiri, fungsional penyuluh, itu baru diangkatnya 2021 ini juga. Oh gitu. Berapa? Kalau ditanya pekerjaannya apa, banyak Pak. AR-nya berapa di KPP, 1 KPP ini? 36 atau 39 ya, lupa saya. Oh ya, lumayan banyak juga. Lumayan banyak. Berarti juga turun ke lapangan untuk jelas, itu tidak bisa dihindari. Selama COVID gimana? Kalau selama COVID kita tetap kalau misal konseling gitu, kalau nggak by Zoom ya by WA, gitu. Telepon. Baru mulai jalan itu ya kemarin pas agak-agak mereda itu ya. Sebelumnya ya cuman kita ngimbau, misal kita ngimbau surat gitu. Itu di suratnya udah tertera kalau misalnya ini tetap mukanya kan dibatasi ya. Kecuali memang urgent banget dan harus tatap muka, itu harus ini dulu, harus apa? Harus janjian dulu, soalnya sama petugas yang di depan nanti ditolak. Oke, Mbak Rohim, terima kasih. Kembali lagi ke masa SMA di SMK dulu. Mbak Rohim ikut ekstra apa? Ekstrakurikuler apa? Pak lali. Pramuka paling. Bahasa Jerman Pak Agung ya dulu. Agung. Iya. Pak Agung masih di situ. Masih lama pensiunnya, masih lama. Iya dulu ekskul itu. Kalau nggak salah itu yang teringat itu Pak. Bahasa Jerman sama pramuka Mas. Ya pramuka kan wajib. Wajib lah ya. Ikut OSIS enggak? Pengurus OSIS maksud saya. Enggak ya. Saya enggak begitu aktif. Oke Mbak Rohim, terakhir karena ini waktunya sudah siang, kemudian Mbak Rohim juga di sela-sela tugas. Mohon masukan untuk adik-adikmu nih, ya paling tidak berkiblat dari perjalanan Mbak Rohim, apa yang harus disiapkan adik-adikmu di dalam belajar di SMK 1 Gedean ataupun nanti di waktu yang akan datang dalam meraih cita-citanya. Kira-kira strategi apa yang bisa diambil? Kalau saya yang cerita kan beda, Mbak Rohim sebagai pelakunya, saya kan gurunya cuma bisa cerita-cerita teori, kalau Mbak Rohim kan sudah teori, sudah praktek. Gitu, kira-kira apa Mbak? Kalau untuk teman-teman atau adik-adik yang sekarang masih ada di SMK dan masih diajar sama Pak Fajar Setiawan, sebenarnya kalian tuh pasti bisa, kalau misalnya pertama kalian punya mimpi atau kalian punya cita-cita, wujudkan. Kalian niati apa yang kalian cita-citakan. Niat itu karena kan semua itu nggak akan terwujud tanpa ada niat kan. Niati, terus coba cari ketika kalian punya cita-cita atau kalian punya tujuan, saya ingin menunjukkan ke orang nih kayak gini. Carilah sumber informasi sebanyak-banyaknya. Karena kan sekarang zamannya sosial media ya. Kita mau cari informasi apapun atau kita mau cari sumber apapun gitu kan, kita bisa mendapatkan info itu dari online kan ya. Cepet gitu loh. Jadi nggak usah takut dengan dengan mimpi yang kalian punya, itu nggak usah takut untuk diwujudkan. Apa kata
orang, apa kata temen, atau kata siapa yang meremehkan itu udah nggak usah didengar gitu loh. Terus kalau misalnya untuk apa tadi nanya gimana cara belajarnya yang ini ya, itu tergantung juga masing-masing ini Pak, masing-masing dari individu kalian. Pokoknya intinya kalau kalian ada niat kan pasti secara apa namanya, secara terstruktur atau secara nggak langsung gitu kan kita pasti berusaha untuk mewujudkan gitu loh Pak. Maksudnya ketika kita mau belajar atau ketika kita misalnya cara belajarnya nih ada yang misal saya bisanya itu belajar sambil ditulis gitu kan. Kalau misal apalagi kan sekarang masih online nggak sih? Ada yang sebagian blended Nah, learning. apalagi kan kalau misal sekarang kan online ya. Online itu kan tantangan juga buat buat apa? Buat teman-teman semua juga kan. Buat untuk nah, apa namanya? Ada kalau tugasnya biasanya kayak apa, Pak? Tugas yang apa? Praktikum. Tugas ya tugas segala macam kalau Kalau misalnya kalau praktikum biasanya ngambil bahan terus dikerjakan di rumah. Kalau ada kesulitan konsultasinya by WA atau Google Classroom gitu. Kalau dulu kan enak di kelas kita setiap saat praktikum kita dampingian gitu. berarti kan kalau kayak gitu kan memang kalau misalnya memang ada apa namanya? Ada sesuatu yang memang nggak paham itu kan harusnya langsung ditanyakan gitu ya. Karena kan memang nggak bisa langsung tatap muka, nggak bisa langsung apa namanya kalau dulu kan enak misalnya di dalam satu ruangan terus nggak bisa kita nanya gitu kalau kayak kan kita memang harus apa harus aktif gitu kan ya Iya, ya dari kita pribadi sendiri itu harus menumbuhkan itu dari diri sendiri kita numbuhin saya nggak paham nih yang bagian ini nah gitu kan maksudnya atau kalau misalnya malu sama guru untuk bertanya model di apa namanya Google itu kan banyak ya kalau misalnya apa panduan-panduan segala macam gitu kan pasti saya yakin pasti pasti banyak banget deh teman. Intinya kalau bisa untuk siswa zaman sekarang itu benar-benar harus kreatif. Karena apa? Karena kan memang kita tuh udah disediain wadah untuk berkreativitas, bener nggak? Kita disediain wadah untuk itu kan. Jadi kita cuma tinggal mengembangkan diri kita sendiri apa sih sebenarnya kita kita tuh sebenarnya mau apa gitu itu kita kan sudah disediain wadah gitu jadi kalau bisa teman-teman itu harus punya kreativitas yang tinggi karena untuk menunjang semakin hari atau semakin lama itu kan kita maaf ya nggak apa-apa. sorry jadi kan apa semakin semakin hari pasti kan teknologi itu juga maju kan Pak Ya. jadi kan kalau bisa pokoknya intinya kalian harus meningkatkan kreativitas dari kalian sendiri. Oke, terima Oke, kasih Mbak ya, Rovin waktunya. Sukses untuk sama-sama. panjenengan. Doa Bapak juga. kami dari SMK 1 Godian luar biasa ini, kami bangga dengan jenengan. Salam ya untuk guru-guru di sana. Ya, insya Allah kalau nanti pandemi sudah mereda, Mbak Rovin tetap harus ke sekolah, ketemu langsung dengan adik-adiknya. Ini loh, Insya Allah ya. saya tidak hanya bercerita, tapi memang ada lulusan SMK 1 Godian yang sukses di Kementerian Keuangan. Baru meniti karir. Amin. Oke, ya. Gitu sementara itu dulu. Terima kasih. Lain waktu kita sambung lagi. Ya. Sukses untuk panjenengan. Mohon maaf segala salah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.